Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan 13. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Maka bergoyahlah alas ambang pintu disebabkan suara yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mata telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, Ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, Dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, Sampai berapa lama, ya Tuhan? Lalu jawabnya, Sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Renungan hari ini dengan judul Yang Najis yang Ditahirkan. Mulut adalah salah satu organ tubuh manusia yang paling aktif, terutama dalam hal berbicara. Dari mulut yang sama dapat keluar perkataan yang manis maupun yang pahit, perkataan yang benar dan yang jahat, atau Nabi Yesaya sebut najis bibir. Dalam dunia modern, najis bibir bukan hanya diucapkan, tetapi juga diungkapkan di media sosial atau secara tertulis dan membawa dampak bagi banyak orang. Nabi Yesaya mengalami perjumpaan dengan Allah melalui penglihatan. Para malaikat menyanyikan penyembahan kepada Allah yang kudus, dan tampak baginya kemuliaan Allah begitu dahsyat. Ia begitu ketakutan, merasa tidak layak, dan berkata, Celakalah aku. Karena perkataan atau ucapan mulutnya dan bangsanya sebagai bangsa yang najis bibir. Dosa yang membuat Yesaya merasa tidak layak
dan takut di hadapan Tuhan bukan dosa pembunuhan atau kejahatan lainnya, tetapi hanya terkait dengan mulutnya. Nabi Yesaya mengajarkan kepada kita tentang betapa seriusnya dosa perkataan. Berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus, Nabi Yesaya merasa diri najis. Najis menunjuk kepada kondisi yang tidak berkenan bagi Allah. Orang wajib melalui proses pentahiran sebelum datang di hadapan Allah. Para imamlah yang bertugas melaksanakan ritual pentahiran itu. Tetapi dalam pengalaman Yesaya, pentahiran itu dilakukan oleh malaikat, bukan dengan air tetapi dengan bara api. Yesaya ditahirkan untuk tugas penting dari Allah untuk mentahirkan umat Tuhan yang najis, untuk menyatakan berita pertobatan dan penghukuman dari Allah, untuk mengabarkan pengampunan dan janji pemulihan. Yesaya yang merasa tidak layak telah dilayakkan Allah. Ia ditahirkan. Mulutnya yang diakuinya najis telah disucikan. Ia yang tadinya takut menjadi berani berkata, "Ini aku, utuslah aku." Yesaya telah siap pergi kepada bangsanya untuk menyampaikan berita pertobatan dan penghukuman. Walaupun bangsanya tidak akan bertobat dan Tuhan telah menetapkan hukuman atas mereka, Yesaya telah siap untuk pergi menyampaikannya. Dari pengalaman iman Yesaya ini, marilah kita takjub kepada pribadi Yesaya. Tuhan mengubahkan Yesaya yang najis dan takut, maka Tuhan pasti akan berkenan mengubah kita juga. Beranilah mengakui kenajisan kita. Jika kita dipakai Tuhan untuk membawa berita kepada umatnya, maka hendaknya kita menjaga mulut kita dan selalu memakainya dengan benar. Sebab Tuhan mau berita yang kudus dan menguduskan umatnya disampaikan oleh orang-orang yang mulutnya selalu dikuduskan oleh Tuhan Allah. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.